Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengetahui jati dirinya sendiri, maka dia mengetahui Tuhannya. Selanjutnya, walaisa lan ora ono apa syai'un suwiji-wiji iku aqraba luwih dekat, lebih dekat, iku aqraba luwih dekat ilaika marang sira min nafsika ketimbang awak dhewene sira. Fa idza lam ta'rif mongko tak kalane ora ngerti nafsaka ing awak dhewe sira. Wa kaifa kaya apa ta'rifu rabbaka, ta'rifu merwi sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Jadi kami sampaikan sedikit, dijelaskan. Kalau dikatakan mengenal diri, maka dia akan mendekatkan diri atau mengenal kepada Tuhannya. Siapa yang memahami jati diri, maka dia memahami Tuhannya. Terus bagaimana jika seseorang itu, ya, yang ditanyakan yang pertama adalah walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika. Tidaklah ada yang lebih dekat daripada segala sesuatu terhadap dirinya adalah kecuali yang lebih dekat dengan dirinya adalah dirinya itu sendiri. Ya, tidaklah ada seseorang yang dekat sama dirinya kecuali dirinya sendiri. Fa idza lam ta'rif, maka apabila seseorang itu tidak mampu untuk mengetahui nafsaka dirinya, fa kaifa ta'ruf, fa kaifa ta'rifu rabbak, bagaimana dia mengetahui daripada Tuhannya. Sesuatu yang dekat sama diri kita, ya diri kita. Kok kita nggak bisa mengenali diri kita, maka bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan? Dulu kita tidak ada, kemudian kita nanti ada. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu harus kita ketahui. Ya, itu harus kita ketahui diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengetahui Tuhan. Kalau kita tidak mampu untuk mengetahui diri kita, maka bagaimana kita untuk mengetahui Tuhan? Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kita mengetahui diri kita? Ya, selanjutnya, fa'in kulta mongko nalikani ngucap sapa sira. Fa'in kulta mongko tatkalane ngucap, ya, apabila berkata seseorang, ini sesungguhnya aku iku a'rafu wis ngerti sapa insun nafsi ing awak dhewe ne ingsun. Apabila seseorang mengucapkan aku sudah tahu mengetahui diriku, fa innama maka sesungguhnya ta'rifu ngerti sapa sira al jisma ing awak luar. Ya, kalau orang mengetahui aku sudah tahu kok diri saya, itu yang dimaksud adalah diri luar. Ad-dhahiriyati kang jobo, yang bersifat dohir saja, masih luar. Alladzi kang huwa utawi al-jism ad-dhahira, jisim atau badan secara dohir. Seperti apa? Al-yadu, tangan. Saya hanya mengetahui tangan, ya. War-rijlu, dan kaki. War-ra'su, dan kepala. Wal-jussatu, dan badan. Wala ta'rifu lan ora ngerteni sapa sira. Orang yang mengatakan aku sudah tahu diri saya sendiri, itu hakikatnya dia masih hanya tahu secara jisim dohiriyah saja, bahwasanya jisim dohiriyah itu ya mengetahui secara fisik aja, ya, mengetahui kepala, mengetahui jussah seluruh anggota badan, mengetahui yad yakni tangan, mengetahui rijl yakni kaki. Wala ta'rifu, dan hakikatnya dia masih belum tahu, ya, ma fi batinika, ma fi batinika, ma barang fi batinika ing dalam batin sira, minal amri saking perkara. Sesungguhnya dia masih belum tahu tentang batinnya. Kalau hanya mengetahui anatomi yang bersifat dohiriyah, yang seperti kemarin, itu masih mudah, ya, itu masih mudah.
Bagaimana mata kita ya diberikan kenikmatan oleh Allah, terus kemudian telinga, tangan itu bagaimana fungsinya apa, itu di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah masih dikatakan hanya tahu sifat dohiriyah saja, tetapi belum dikatakan mengetahui jati diri kita. Apa yang ada di dalam batin kita, kita rata-rata masih belum tahu. Minal amri saking perkoro, minal amri saking perkoro. Alladzi kang bihi sebab alladzi di antaranya adalah satu perkara. Ya, satu perkara. Contoh yang pertama. Yang pertama adalah idza ghadibta. Idza ghadibta apabila marah. Apabila marah. Kita marah. Sudah. Marah ya marah. Hakikat marah itu apa? Kita masih banyak yang belum tahu. Loh, dan efek daripada orang marah itu loh, tolabta ingin siro al-khusumata ing bertengkar. Loh, orang itu kalau marah itu loh, nanti kok bisa inginnya itu adalah bertengkar itu loh. Bagaimana itu? Ya, itu harus tahu kita. Harus tahu. Kenapa diri kita bisa marah? Sebab daripada marah, kenapa kok ingin bertengkar? Bertengkar secara fisik ya gelut. Bertengkar secara batin ya iri, dengki, fitnah, ya kemudian hasud, ya menghasut, menghibah dan lain sebagainya. Loh, itu banyakan kita nggak tahu. Ya, penyakit marah itu kenapa? Terus kemudian bawaannya itu adalah cepat pingin gasa anai, ya. Maka kalau pingin mengetahui, kita harus tengok di dalam Al-Quran. Mengetahui diri sendiri itu juga harus dengan hidayah, harus memakai hidayah, ya, harus memakai hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya petunjuk adalah Al-Qur'an. Bahwasanya hakikat diciptakannya manusia itu adalah dari tanah. Ya. Maka kita harus mengetahui sifat daripada tanah itu sendiri. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Lah kalau tanah itu, maka daripada itu protes, ya. Protes malaikat itu. Pada hakikatnya tanah itu adalah may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya. May yufsidu, yakni bikin kerusakan, ya. Bikin kerusakan. Baju kena tanah jadi tayuman, ya. Jadi karaten. Besi kena tanah karaten, ya. Terus kemudian apapun yang terkena tanah jadi mengurai semuanya, ya, mengurai, ya, sehingga hancur. Ya, sifat daripada manusia itu menghendaki satu kehancuran memang, ya. Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, ya, suka memang tumpah darah. Lah kita harus tahu bahwasanya manusia ada unsurnya seperti itu. Lah unsur seperti itu haruslah kita kalahkan, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya. Wa nuqaddisu lak, yakni satu-satunya adalah dengan cara mensucikan diri, ya. Mensucikan diri diantaranya adalah wudu. May yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qul ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mensucikan Allah diantaranya mensucikan diri kita adalah dengan cara wudu. Di saat terjadi ghadab, panas yang muncul dalam diri kita, maka akan terjangkit penyakit yakni mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Oleh karenanya secepatnya seseorang itu langsung dalam keadaan wudu, mengambil air wudu. Dan di dalam thariqah, orang yang mengikuti thariqah di saat batal sebaiknya langsung wudu, batal wudu. Ya, supaya apa? Supaya terhindar daripada sifat ghadab, ya, dan terhindar daripada dampak ghadab itu sendiri, yakni talab al-khusumah, golek musuh terus, ya, suka bertengkar terus. Yang kedua, contoh di sini contoh yang kecil saja. Wa idashtahaita, dan apabila syahwat siro, apabila kamu itu syahwat. Lah syahwat itu apa? Nah kan gitu. Apabila kamu syahwat, kita harus tahu dalam diri kita, ya, kita harus tahu dalam batin kita. Dalam diri kita yang sangat dalam itu ada nyawa, ada ruh,
ada perasaan, ada yakni insting, ya, ada satu intuisi, ya, terus kemudian ada satu pikiran, ada satu sukma, ada syahwat, ada nafsu. Dalam diri kita itu banyak sekali, ya, dalam diri kita itu banyak sekali. Kalau hanya zahiriyah, ya, hanya zahiriyah saja, maka itu belum dikatakan orang yang man arafa nafsah, belum dikatakan orang yang tahu jati diri sendiri. Ya, masih terkungkung bahwasanya sholat itu ya harus di masjid dan berjamaah gitu aja, ya, berjamaah gitu aja. Tetapi belum mengetahui esensi daripada jamaah itu sendiri, esensi daripada sholat itu sendiri. Ya, kebanyakannya kita masih dalam ranah mencari satu hal yang bersifat dohiriyah, bisa mengkaji dohiriyah saja, ya. Tetapi yang batiniah, hakikat daripada berjamaah itu apa? Ya, hakikat daripada berjamaah itu apa? Ya, kalau berjamaah terus kemudian pulang jamaah rasan-rasan ya padha ae, ya. Berjamaah ya berjamaah bareng ngono jamaah ngrasani, ya sama saja. Ya sama saja. Ya sama saja. Hakikat berjamaah itu bagaimana? Ya, satu sama lain semuanya tunduk dalam satu perintah dan lain sebagainya. Nah, esensi-esensi yang dalam ini loh harus kita betul-betul ketahui. Nah, salah satu di dalam tubuh kita itu ada syahwat, ya. Syahwat itu dorongan sifat manusia untuk basyariah, dorongan sifat manusia yang bersifat basyariah. Nah, ketika kita syahwat, talabta mongko mencari sapa sira, nyuprih sapa sira, pasti orang yang syahwat nanti yang dicari adalah opo an-nikaha ing nikah. An-nikaha ing nikah. Nek muncul syahwatnya mesti kawin, ya, mesti kawan, ya. Makanya pusing, ya, pusing. Abu Nawas itu pernah ditanyai rojo-rojo, ya, hakikati wanita itu apa Abu Nawas, ya. Nah, rojo niku kan ya kawan nikah terus, ya. Tapi dari model pernikahannya itu ya nikah sing langsing, nikah sing gendut, nikah sing putih, nikah sing gosong, nikah sing setengah putih setengah gosong, ya, nikah sing cerewet, nikah sing meneng, ya. Kok gak bisa sih? Semuanya ini kok dirasa bagaimana sih? Hakikat kenikmatan wanita itu bagaimana sih? Ya. Maka dijawab sama Abu Nawas. Bubur itu warna putih itu ya rasanya manis. Dikasih warna merah muda ya manis. Ya. Kemudian dikasih warna apapun juga ya sama aja. Ya, dikasih warna putih ya sama rasanya, warna kuning sama, warna pink juga sama, rasanya sama, wong bahannya juga sama. Ya. Yang beda itu adalah cara pandang, karena kamu itu pandangnya adalah syahwat, ya. Syahwat yang bersifat dohiriyah, yang tidak betul-betul didasari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sulit, ya. Tujuan pernikahan hakikatnya itu apa? Kamu nggak paham sama sekali. Gur syahwat pingin nikah, duit pingin nikah, punya uang kepingin nikah, ya. Dulu kerja sama-sama, terus kemudian punya duit aneh-aneh, ya, nikah terus, ya. Tapi nggak paham hakikat daripada pernikahan itu apa, sehingga hancur, ya, rumah tangganya hancur karena nggak paham mengenai tentang pernikahan, ya. Ya, kambing itu yo kawin, ya, sapi itu yo kawin, ayam itu yo kawin, ya, manusia yo kawin. Terus kemudian apa perbedaan daripada binatang itu dengan manusia, ya? Tentunya tidak boleh sama kita, ya, kawin sing penting hajar habis, ya, istrinya, ya, tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Harus mengetahui hakikat daripada syahwat itu sendiri. Ya, syahwat itu memang dorongan sifat basyariah. Orang itu adanya keinginan nikah itu karena adanya syahwat. Ada keinginan makan itu karena adanya satu syahwat. Tapi ketika kita nikah, kita tujuannya adalah untuk memperbanyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan anak yang bagus, keturunan yang bagus, supaya mampu untuk betul-betul meneruskan perjuangan di dalam dakwah, di dalam mengajar dan lain sebagainya. Maka
ketika syahwat itu diarahkan dengan hidayah-hidayah yang ada di dalam Al-Quran, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan ayat-ayat yang lainnya, ya, dengan ma'ruf, maka inilah hakikat daripada syahwat kita, ya, kita akan bisa mengetahui hakikat daripada syahwat kita. Tapi kalau nggak mengetahui, ya nikah terus, ya, dan nggak bisa mencari, ya, ketenangan daripada pernikahannya itu sendiri, karena tidak bisa mengetahui hakikat daripada syahwat yang ada di dalam dirinya itu sendiri. Ya, mesti kalau orang syahwat, punya duit apalagi, ya, nanti larinya mesti nikah, ya, larinya mesti nikah. Laki-laki ya disuruh belanja juga jarang seneng kok, ya, ya, jarang seneng. Tapi kalau masalah perempuan seneng, ya. Ini sudah menjadi satu hipotesa, ya, satu hipotesa. Pernah diadakan satu yakni survei bahwasanya laki-laki ketika saat liburan, apakah di kamar ataukah dia belanja, maka kebanyakan 99% laki-laki adalah hiburan terenak itu adalah di kamar. Tapi perempuan 100%, mereka semuanya menjawab hiburan itu adalah di belanja, ya, harus shopping, ya, harus shopping. Dan inilah memang syahwat daripada laki-laki dalam Al-Quran, ya, itu pasti tujuannya adalah mengarah kepada perempuan, ya. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, yang melakukan yakni keimanannya senantiasa ditingkatkan, maka balasannya adalah mesti wazaujukal jannah, mesti yakni perempuan-perempuan surga atau bidadari. Kalau perempuan tidak ada bidadara, tidak ada, ya, tidak ada bidadara. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa tubihim tasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Azwajun mutahharah, ya, istri-istri yang mutahharah, yang senantiasa suci terus-menerus, ya. Artinya itu adalah para bidadari. Itu adalah balasannya orang yang beriman. Karena faham, ya, Al-Quran memahami hakikat syahwat daripada manusia itu sendiri. Karena syahwatnya itu bisa ditekan menjadi amalan-amalan kebaikan, ya, menjadi amalan-amalan kebaikan, ya, ya, dan meningkatkan keimanan, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya, yakni bidadari, azwaj, jamak, ya, bentuk jamak, yakni pasangan yang begitu banyak, mutahharah, yakni yang senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah santri tanya sama Mbak Wahab Hasbullah. Katanya di surga akan dilayani oleh 100 bahkan 1000 bidadari satu hari, ya. Bagaimana itu? Ya, bagaimana itu? Terus kemudian katanya kok suci terus bidadarinya. Itu rasionalnya bagaimana itu? Dijawab sama Mbak Hasbullah. Saklarnya masjid dimatikan semuanya, tek. Lah, terus kemudian dinyalakan lagi. Loh, kayak gini loh. Syahwat sampai tek, langsung lampu 1000 itu nyala semuanya, seret, ya. Begitu juga dengan garap bidadari, katanya seperti itu. Lah, mutahharah kok bisa suci itu loh. Lalu diibaratkan adalah mengambil batu, dimasukkan ke dalam air, blok kecil, batu sedang, kecil, ya, habis ketika masuk buka, ketika sudah di dalam maka menutup lagi. Dikasih batu yang sedang juga seperti itu, dikasih batu yang besar juga seperti itu. Lah, ini hakikat daripada azwajun mutahharah, yakni bidadari yang ada di surga, ya. Sebesar apapun seseorang atau sesedang apapun, sekecil apapun, tetap, ya, akan nutup lagi sebagaimana air yang ada di dalam kolam ini, ya, kata Mbak Wahab Hasbullah, ya, kata Mbak Wahab Hasbullah. Harus tahu syahwat kita harus kita arahkan, harus ada petunjuk dari Al-Qur'an, ya, bagaimana. Pasti akan mengarah kepada pernikahan, pasti akan mengarah kepada jurang pernikahan. Kalau syahwat itu diumbar, maka pernikahan itu akan menjadi satu bumerang, ya, bagi seseorang itu sendiri. Pasti akan jadi berantakan rumah tangga, ya, pasti akan menjadi, ya. Wa idza ju'ta dan apabila lapar sapa sira. Wa idza ju'ta lan nalikane lesu sapa sira. Ketika kita lapar, ya. Loh, lapar itu bagaimana sih? Ya, bagaimana sih lapar itu? Wa idza ju'ta dan apabila lapar, talabta maka mencari sapa sira. Talabta mongko nyuprih sapa sira al akla ing makan. Loh, ketika kita lapar, maka kita pasti akan mencari makanan. Terus pertanyaannya, apakah makanan itu terus kemudian bisa
menghilangkan daripada rasa lapar kita itu. Rasa lapar itu loh, bagaimana sih rasa lapar itu? Toh ulama-ulama dahulu itu tiga hari nggak makan juga biasa ya. Kita ini satu hari nggak makan tiga kali aja sudah nggak karu-karuan ya. Sambarnya setengah mati ya. Nggak makan sampai maghrib aja sudah persiapan untuk balas dendamnya luar biasa. Terus bagaimana sampean bisa mengetahui hakikat puasa sampian itu loh, mujahadahnya itu loh bagaimana ya, cuacanya itu loh bagaimana, rasa lapar hakikatnya itu bagaimana ya, kita nggak ngetahui. Terus kemudian apakah dengan makan itu bisa kenyang? Belum tentu. Apakah dengan makan kita menjadi kuat? Belum tentu ya, belum tentu ya. Dulu disuruh yai untuk ngambil ijazah ya, satu minggu jalan kaki terus ya, jalan kaki terus, tidak boleh pegang uang dan tidak boleh makan kecuali dikasih orang ya. Ya artinya satu hari nggak ada yang ngasih makan ya nggak minta sama sekali, juga nggak lapar, juga kuat jalan ya. Sekarang kita makan 3 hari turu tidur ya, tidur setengah hari, main gamenya 1/4 hari, tinggal 1/4 hari tok mau buka langsung cari yakni keliling-keliling dulu, keliling-kelilingnya itu sudah berapa jam ya cari bukaan, habis itu makan pewannya, terus kemudian dimakan lahap, akhirnya sakit ya kok lapar nggak hilang ini ya, makan terus menerus, terus kemudian setelah selesai malah kesakitan, masih pingin makan lagi ya. Terus kemudian hakikat lapar itu loh bagaimana ya, hakikat lapar itu loh, satu hal lapar, hungry ya, itu apa hungry itu, rasa lapar itu bagaimana. Terus kemudian bagaimana kita makan itu sesungguhnya bagaimana ya, kita lagi-lagi tengok hidayah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ya kulu min thayyibati ma razaqnakum, atau ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah ya, halalan thayyibah ya. Hakikat daripada makanan itu, kalau kita sebagai basyariah manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, maka carilah makanan itu di saat butuh itu adalah satu hal yang halal ya, karena yang halal itu dikatakan dalam hadis ya, yakni sofa dinuhu, akan mampu untuk menjernihkan hatimu. Makanan yang seperti ini loh yang mampu untuk menjernihkan hati ini loh, ini adalah makanan yang sesungguhnya, makanan yang bukan menjadi satu penyakit ya, akan tetapi makanan yang betul-betul akan menyehatkan dalam diri kita, akan betul-betul menghilangkan rasa lapar yang ada di dalam batin kita ya. Akan tetapi orang itu kalau makanannya haram ya, maka dia akan semakin lapar terus, haus terus, semakin lapar terus, semakin korupsi, semakin terus mengambil uang ya, dan lain sebagainya. Tidak memperhatikan orang lain ya, tidak memperhatikan orang lain, yang hakikatnya mereka itu sesungguhnya adalah lapar ya, yang sesungguhnya adalah lapar. Sofa dinuhu waraqa qalbuhu, lembut hatinya ya, orang yang makan barang yang halal. Walam yakun li ta'watihi hijabun, doanya tidak akan mungkin dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedekatan diri kepada Allah semakin meningkat. Itu ketika kita mampu untuk mencari daripada rezeki yang halal, sehingga mampu untuk menghilangkan daripada rasa lapar yang ada di dalam batin kita ya, batin kita. Kalau hanya lapar didefinisikan adalah lapar perut saja ya, lapar perut saja ya yang ada yang ada semakin dikasih makan banyak ya semakin berpenyakitan ya, matanya berpenyakitan, tubuhnya lain sebagainya berpenyakitan ya. Wa idza atishta, dan apabila haus sapa sira, talabta maka mencari sapa sira, talabta mongko nyuprih sapa sira asyurbah ing minuman. Ketika haus seseorang itu pasti yang dicari adalah minuman, pasti. Wadawabulan utawi piro-piro hayawan kang melata atau binatang. Wadawabu lan utawi piro-piro binatang ikutu syarikuka bersama-sama opo adawabu fi hadhil umuri ing dalem ikilah piro-piro perkara. Sama. Beberapa hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah itu juga sama. Di saat mereka semuanya marah ya, kekuasaannya itu dikuasai oleh hewan yang lain, maka dia akan berperang, sama.
ketika syahwat pasti langsung akan ada betina, pasti langsung akan disikat, ya. Kemudian ketika dia lapar pasti langsung cari makanan, ya, nggak peduli kanan kiri. Lah ketika dia haus pasti langsung cari air, sama. Terus kemudian orang yang punya kimia sa'adah, ya, orang yang mempelajari kimia sa'adah, letaknya di mana kita dengan hewan itu? Ya, sesungguhnya ya hampir sama loh kita dengan hewan itu. Terus kemudian loh, ya, letak daripada rahasia-rahasia kebahagiaan itu loh ada di mana ini, ya? Ada di mana itu? Maka di dalam kitab ini haruslah kita cari, ya, haruslah kita cari dengan sungguh-sungguhnya, ya. Fal wajibu mongko utawi wajib alaika ing atase sira. Maka wajib bagi kita iku anta'rifa yen to weruh. Iku anta'rifa yen to weruh atau mengetahui nafsaka ing awak dhewe sira bil haqiqati kelawan hakikate. Ya, ini yang bisa kami sampaikan, ya, untuk pelajaran daripada kimia sa'adah.